Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau ngobrol ringan. Ini soal ada satu berita ya, gua ambil dari @Man_United_Zone. Dia mengutip dari podcastnya Fabrizio Romano ya, podcast Here We Go. Ini ada kabar tentang Manchester United. Kenapa kok bulan Januari yang lalu ini baru saja selesai, bursa transfernya kok tidak mendatangkan pemain, karena ternyata Manchester United ini dikabarkan akan mengeluarkan uang ya untuk manajer selanjutnya. Artinya budget ini memang ditahan untuk manajer selanjutnya yang datang di musim panas nanti. Jadi klub ini dikabarkan juga atau ditambahkan oleh Fabrizio Romano tidak ingin membawa pemain yang ada kemungkinan atau dimungkinkan ya nanti manajer barunya ini tidak menginginkan sang pemain tersebut. Dan menurut gue ya masuk akal kalau seandainya kan memang sang manajer ini bukan dari sosok yang sekarang ada, artinya bukan Rangnick ya, bukan Ralf Rangnick. Karena tentu saja kalau seandainya kan Ten Hag ataupun Pochettino ataupun yang lainnya, ya kan mereka belum ada sekarang di Manchester United, dan Manchester United tentu saja tidak bisa melakukan pembelian dengan melakukan konsultasi dengan manajer-manajer tersebut lah. Mereka belum ada di klub gitu. Jadi dari sini maka gua berpikiran ada dua ya. Nomor satu, ya memang betul tidak dilakukan pembelian karena manajemen ini menunggu betul siapa manajernya nanti di musim panas. Nah nomor dua, gue jadi mempertanyakan kemungkinan Ralf Rangnick ini untuk menjadi manajer Manchester United di musim panas nanti. Karena kalau memang seperti ini keadaannya, seakan-akan ya bukan Rangnick. Karena kalau memang Rangnick yang akan jadi, maka budget pasti sudah akan diberikan di bulan Januari kemarin untuk mendatangkan pemain. Karena jelas Manchester United butuh penambahan kualitas, butuh penambahan kuantitas juga di skuadnya. Nah, tapi kalau gue pikir lagi ya, ini ringan amatiran ala gue saja ya, bisa jadi diartikan kalau memang ya benar-benar belum ada. Artinya kalaupun memang calonnya Rangnick, maka pihak dari manajemen Manchester United ini belum menentukan begitu ya. Karena ya kalau melihat apa yang sudah pernah terjadi kemarin paling tidak ketika Ole Gunnar Solskjaer ya, maka memang rencana dari manajemen Manchester United ini tidak kaku. Gue berpikir seperti ini. Kalau seandainya Rangnick bisa membawa Manchester United finish 4 besar ya, lalu kita berandai-andai sedikit ini, membawa Manchester United mungkin juara Liga Champions atau mungkin Piala FA, sesuatu yang sekarang dipandang tidak mungkin tapi Rangnick bisa membawanya. Apakah manajemen akan merubah keputusannya, itu kan juga bisa saja terjadi. Dan juga apakah Rangnick memang secara tegas mengatakan dia apapun yang didapat oleh Manchester United di sisa 5 bulan ini praktisnya tidak akan merubah rencana kalau dia akan menjadi konsultan. Ini apakah juga Rangnick berani atau sudah pernah, kan tidak juga gitu. Jadi menurut gue semuanya ini masih abu-abu ya, karena biar belum ada statement yang jelas juga. Ditambah lagi ada berita kalau Pochettino ada kemungkinan selesai dengan Paris Saint-Germain di musim panas ini. Ini kan menambah lagi keterkaitan dengan kenapa Manchester United tidak melakukan kegiatan mendatangkan pemain di musim dingin kemarin, artinya di bursa musim dingin ya, di bulan Januari. Pun untuk melepas pemain, Manchester United kan tidak melakukannya begitu, tidak melakukannya sama sekali. Pemain-pemain ya seperti yang kontraknya sudah pasti habis di musim panas nanti, katakanlah Juan Mata ataupun juga Paul Pogba ataupun juga Jesse Lingard, yang tentu saja bisa saja dijual di bulan Januari kemarin untuk mendatangkan income bagi klub, dibandingkan mereka harus lepas secara gratisan di musim panas nanti. Ini juga tidak dilakukan. Nah, dari situ gue juga berpikiran, berarti Manchester United ini betul-betul tidak mengambil resiko untuk melakukan kegiatan deal secara permanen, baik itu mendatangkan pemain maupun juga melepas pemain. Artinya apa? Gue berpikir
ya benar-benar semua ini manajemen menaruh harapan banget ya kepada manajer selanjutnya. Manajemen ini menaruh harapan banget kepada manajer selanjutnya untuk membuat keputusan-keputusan seperti ini. Power ini betul-betul tidak ada di Rangnick kalau menurut gue. Dan apakah ini berarti manajemen tidak percaya terhadap Rangnick? Kalau gue berpikir sih manajemen ya statusnya Rangnick sebagai sebagai interim, sebagai sementara itu, dan mereka sepertinya sampai dengan saat ini stick to the plan ya, tetap dengan rencana semula ya. Oleh karena itulah ya tidak ada keputusan itu tadi yang menyangkut permanen, hal-hal permanen. Ya menurut gue ini cukup menarik ya, cukup menarik. Apakah ini juga berarti, dan menurut gue bisa saja ya nanti di musim panas ini manajemen akan mendukung penuh sang manajer karena budgetnya ditahan nih di bulan Januari. Mungkin kita akan melakukan, bukan tidak mungkin sih ya, perombakan yang mungkin agak sedikit besar di tim. Paling tidak kalau gue lihat pemain seperti Juan Mata lepas ya kan, lalu Jesse Lingard ada 2 di sana kan, Anthony Martial mungkin, walaupun juga tergantung manajer baru. Tapi kalau gue melihat bagaimana Anthony Martial ini sudah mengatakan dia 7 tahun, dia jenuh, dia ingin cari tantangan baru, ya peluangnya maka tidak besar dia akan bertahan di Manchester United ya. Paul Pogba contohnya kan, gue nggak tahu kalau sang agennya ini betul ya minta 500.000 per minggu, which is kalau buat gue tuh gila ya. Dan kalau memang Manchester United mengeluarkan betul 500.000, menurut gue ya itu manajemen juga gila juga. Mereka mau mengulangi kalau menurut gue kesalahan yang mereka lakukan ketika mendatangkan Paul Pogba dengan harga yang cukup mahal pada saat itu. Jadi ya gue melihat sih banyak pemain yang mungkin akan lepas, paling tidak dari dari kontrak habis ya kan, atau pemain yang ingin keluar. Dean Henderson bukan tidak menutup kemungkinan ya akan minta keluar juga kalau memang kesempatan dia bermain sampai dengan akhir musim tidak banyak, dan sepertinya memang tidak akan banyak, dan sementara dia merasa sudah waktunya dia untuk bermain sebagai pemain utama ya, pemain reguler yang mungkin masih akan sulit selama masih ada David De Gea. Ya bisa jadi dia juga akan ikut keluar. Jadi menurut gue ya kalau memang demikian, sudah ada berapa pemain itu kira-kira, ada 4-5 pemain yang menurut gue cukup besar gitu loh. Dan balik lagi mengenai kabar ya, bisa jadi memang benar ini ya yang dikabarkan oleh Fabrizio Romano kalau Manchester United akan mengeluarkan uang untuk manajer selanjutnya. Cuman balik lagi, siapa manajer selanjutnya ini menurut gue masih tanda tanya. Banyak yang berpendapat ya mungkin Ten Hag karena Donny van de Beek tidak dilepas, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Pochettino favorit dari manajemen, apalagi ada kabar dia akan dilepas oleh Paris Saint-Germain di musim panas ini, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Rangnick pun juga demikian ya. Apakah sudah pasti dia akan hanya sebagai interim saja? Karena kalau seandainya dia bisa berbuat sesuatu yang luar biasa ya di sisa bulan ini, ya kemungkinan itu masih akan terbuka gitu ya. Tapi 2 pelatih selanjutnya yang disebut juga sebagai calon yaitu adalah Lopetegui dan juga Luis Enrique. Kalau gue sih menilai ringan amatiran punya peluang yang lebih kecil dibanding 3 nama tadi. Jadi praktis kalau menurut gue kemungkinan besar manajer dari Manchester United ya 3 orang itu tadi ya, Pochettino, Ten Hag dan juga Ralf Rangnick. Siapa yang gue pilih atau kecenderungannya gue kemana, gue masih timbang-timbang. Kurang lebih demikian ngobrol ringan ini soal kabar update dari Fabrizio Romano tentang alasan kenapa kok Manchester United tidak melakukan kegiatan permanen ya, melepas pemain, atau yang pastinya banyak sering dipermasalahkan saat ini, kenapa kok tidak transfer pemain baru. Ternyata alasannya menurut Fabrizio Romano yang didapatkan informasinya itu adalah Manchester United, sekali lagi gue ulangi, Manchester United akan mengeluarkan uang untuk manajer yang baru, artinya kan budget itu akan untuk manajer baru, dan oleh karena itulah klub tidak ingin melakukan pembelian di bulan Januari kemarin karena mereka tidak ingin membeli pemain yang nantinya ternyata tidak dipakai atau tidak diinginkan dengan sang manajer. Mereka tidak mau mengambil resiko itu ya. Kurang lebih demikian ngobrol ringan ini tentang ya hal tersebut. Kalau ada pendapat lain seperti biasa bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe, dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.